Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan kami teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul dakwah digital dari perspektif sejarah kebudayaan Islam. Ya, dengan beranggotakan saya sendiri Afifah Tunisa, kemudian juga ada Taufikulana dan juga Marlina Intan. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan slide pertama, yaitu about dakwah digital atau tentang dakwah digital itu sendiri. Nah, yang kita tahu apa sih itu dakwah adalah tentang bagaimana kita menyebarkan ajaran Islam ya. Tidak hanya orang tua atau para ulama, itu juga berlaku di kita sendiri. Kemudian juga ada yang namanya digital, yaitu di sini kita membahas tentang revolusi digital, di mana kita menyebarkan dakwah itu dengan media yang dahulunya mungkin sederhana atau tradisional itu menjadi dakwah dengan media yang lebih bagus atau dengan media digital yang lebih oke. Nah, yang kita tahu sendiri dahulu tuh ya para ulama itu kan menyebarkan dakwahnya itu mungkin ada yang para wali songo itu menyebarkannya lewat wayang, kemudian juga ada para ulama itu menyebarkan dakwahnya itu dengan dari desa satu ke desa yang lainnya atau dari masjid satu ke masjid lainnya. Nah, sekarang kita sudah bersyukur ya teman-teman ya, kita bisa menyaksikan kajian-kajian atau dengan kita berdakwah itu melalui media yang sangat gampang. Yang pernah kita dapati sekarang itu ada Instagram, ada TikTok, kemudian ada aplikasi lainnya ya, atau website-website yang biasa kita temui sehari-hari. Khususnya ada yang namanya konten visual, itu bisa kita dapati di Reels atau infografis. Kemudian juga ada konten interaktif ya, yang kita tahu di Instagram itu ada live, kemudian kita bisa langsung tanya jawab di situ ya. Kemudian juga ada yang viral-viral, termasuk mungkin tren-tren zaman sekarang itu sesuai dengan preferensi Gen Z atau gen milenial ya, gen abad 20 ini. Nah, kemudian kenapa sih bisa terjadi perkembangan media digital untuk dakwah ini, yaitu tujuannya itu untuk menjangkau generasi muda secara relevan dengan video singkat, polling, dan komunitas online untuk tanamkan akidah atau ajaran tanpa rasa kaku. Jadi ya udah easy going aja gitu teman-teman. Ya, apalagi kita generasi Z atau generasi milenial yang mungkin pengennya instan-instan aja, jadi pengen langsung masuk ke otak gitu. Oke, lanjut di slide selanjutnya, yaitu tentang perspektif sejarah kebudayaan Islam tentang dakwah digital itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada di era klasik Abbasiyah. Kenapa kita telusurinya di era klasik Abbasiyah? Karena itu adalah era di mana media dakwah itu sangat pesat ya teman-teman ya. Jadi perkembangan media dakwahnya itu lebih bagus atau lebih berkembang itu pada era Abbasiyah. Nah, yang di mana kita tahu saat zaman dinasti Abbasiyah itu pusat keilmuan itu berada di Baghdad ya teman-teman ya. Nah, di situ dakwahnya itu dilakukan dengan apa? Yaitu dengan melalui tulisan intelektual seperti kitab fikih ya. Kitab fikih yang mendalam, kemudian ada seni kaligrafi. Nah, ya, teman-teman tahu ya kaligrafi itu juga menghiasi masjid dan manuskrip. Kemudian juga ada dialog filosofis di rumah ilmu seperti yang namanya Baitul Hikmah ya. Bisa teman-teman cari di website atau di Google. Kemudian juga ada karya-karya tulis lainnya. Nah, sesuatu itu atau pendekatan itu tuh bisa menarik atau bisa membuat para non muslim itu tertarik dengan ajaran atau dakwah atau sesuatu yang disampaikan dari agama Islam itu sendiri. Nah, khususnya pada Kristen, di situ tuh ada sejarah tentang Kristen dan
Zoroaster ya. Itu tentang pendekatannya di, kalangan non-muslim itu tentang, pendekatan pengetahuan, kemudian juga membuat Islam itu agar terlihat, lebih sebagai agama yang, rasional dan beradab. Nah, kemudian kita lanjut nih ada namanya, dakwah digital yaitu di wilayah Nusantara atau di bumi Indonesia kita ini. Ya, yang salah satu yang kita lirik adalah tentang sejarah Wali Songo yang menerapkan strategi kultural ya, tentang memadukan bagaimana sih perdagangan itu sebagai pintu masuk ekonomi. Nah, di situ para Wali Songo ini berpikir untuk memasukkan dakwah-dakwah kepada tradisi-tradisi suku-suku kita, yaitu tentang wayang kulit, kemudian disisipkan kisah Nabi dalam pertunjukan tradisional, kemudian juga ada gamelan ya dengan ritmis untuk membangun suasana spiritual, kemudian juga ada di situ disampaikan tentang cerita-cerita yang mengandung tauhid ya atau budaya melalui budaya lokal yang sudah sangat akrab di kalangan suku-suku kita terdahulu ya. Jadi mencerminkan Islam yang menyatu dengan harmonis ya. Jadi mencerminkan agar Islam itu bisa masuk di kehidupan masyarakat tradisional kita zaman dulu tanpa adanya konflik. Nah, kemudian yang ketiga itu prinsip adaptif atau inti dari evolusi atau revolusi ini itu adalah fleksibilitas ya. Kita tahu di era klasik itu memanfaatkan seni dan intelektualisme, kemudian di Nusantara itu juga ada budaya lokal. Nah, mungkin gini bergeser di era digital yaitu melalui Reels, TikTok atau YouTube dan lain sebagainya, yaitu memastikan prinsip dakwah digital itu sebagai pesan Islam, yaitu agar tetap relevan, kemudian diterima dalam hati dan selalu berkembang di setiap zamannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang transisi ke dakwah. Dakwah Islam pada abad ke-21 mengalami pergeseran besar dari majelis taklim offline menuju ruang digital. Platform seperti YouTube, TikTok, Instagram kini menjadi mimbar baru yang memungkinkan dakwah menjangkau audiens secara masif lintas ruang dan waktu. Fenomena ini sering disebut dengan hijrah digital di kalangan Gen Z, yang menunjukkan tumbuhnya religiusitas yang hadir melalui konten online yang singkat, viral, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Islam tidak lagi hanya disampaikan dalam forum formal, tetapi juga melalui video pendek, storytelling, dan visual yang dekat dengan budaya digital anak muda. Melalui proses ini, pesan tauhid dan akhlak dikemas secara menyerupai tradisi sastra klasik yang menyampaikan hikmah melalui kisah dan keindahan bahasa, namun dibalut hiburan modern. Tantangannya bukan pada platformnya, tetapi pada keikhlasan, kedalaman pesan, dan tanggung jawab moral dai digital agar popularitas tidak menggeser substansi. Dengan demikian, dakwah Islam di era digital adalah kelanjutan dari misi preventif yang menyesuaikan zaman. Dari mimbar masjid ke layar genggam, dari majelis taklim ke algoritma media sosial, Islam terus hidup dan bergerak, menyapa umat dengan bahasa zaman tanpa kehilangan ruh ketauhidan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kontribusi dan nilai dakwah digital. Dalam lanskap digital yang ditandai era post-truth, banjir hoaks, dan polarisasi opini, dakwah Islam memiliki peran strategis melalui wasatiyah Islam. Prinsip moderasi ini menekankan keseimbangan dalam akidah, keluasan ilmu, serta keluhuran adab, sehingga dakwah hadir sebagai penyejuk di tengah ekstremisme dan konflik wacana digital. Peran dai pun mengalami revitalisasi
Dai tidak lagi hanya sebagai penyampai ceramah, tetapi juga inovator konten religius yang mampu menghadirkan pesan Islam secara kredibel, menarik, dan mudah dibagikan tanpa kehilangan substansi. Popularitas tidak menjadi tujuan utama, melainkan sarana untuk menjangkau lebih banyak hati. Lebih jauh, dakwah digital berkontribusi membangun ekosistem keislaman daring melalui komunitas online yang mendorong dialog inklusif, literasi keagamaan, dan keterlibatan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, dakwah tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menumbuhkan ruang belajar dan kebersamaan Islam yang rahmatalil alamin di dunia digital. Baik teman-teman, melanjuti presentasi teman saya sebelumnya. Lanjut kita masuk kepada pembahasan tentang tantangan dan juga solusi. Jadi resiko dakwah digital meliputi propaganda dan hoaks yang menyesatkan umat. Itu adalah salah satu tantangan dari dakwah digital pada zaman sekarang. Jadi solusi utamanya produksi konten autentik dari ulama terverifikasi serta literasi digital. Nah, jadi bagi teman-teman sangat amat penting memperhatikan tentang sebuah konten, sumber konten yang kita lihat. Apakah konten tersebut terverifikasi oleh ulama yang baik jejak digitalnya ataupun baik ilmunya, seperti itu. Serta kita sebagai penikmat konten harus literasi terhadap media digital tersebut. Apakah informasi ini baik ataupun tidak. Jadi kita bisa memilih konten-konten dakwah yang sesuai dengan aliran atau syariah yang telah kita pelajari. Masa depan mengarah ke dakwah inklusif global via AI dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Jadi itulah beberapa tantangan atau resiko dakwah di masa digital. Seperti itu. Banyaknya hoaks sehingga menyesatkan umat. Banyaknya konten-konten yang rasis atau sara yang berbalut konten dakwah. Sehingga kita sebagai penikmat konten harus memilih literasi digital atau memilih konten-konten dakwah yang baik. Sumbernya jelas dan terverifikasi ulama yang membuat konten tersebut ilmunya baik. Seperti itu. Oke, yang terakhir kesimpulan. Baik teman-teman, jadi dakwah digital merevolusi penyebaran Islam dari era klasik adaptif atau Abbasiyah sampai ke Nusantara ke platform online abad ke-21. Mengintegrasikan nilai wasatiyah via konten visual, interaktif, dan viral untuk Gen Z atau milenial. Kemudian ada tantangan dari dakwah digital adalah tantangan berupa hoaks yang bisa diatasi dengan literasi dan juga verifikasi ulama menuju ekosistem inklusif, global, dan berkelanjutan. Prinsip fleksibel ini dipastikan dakwah relevan di setiap konteks sosial digital. Jadi seperti itu teman-teman kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Sekian presentasi kami dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan atau hal lainnya bisa ditanyakan langsung ke kami via WA atau mungkin bisa bertanya langsung ke Bapak Cahyo ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan atau mendengarkan
video presentasi kami kali ini. Jika ada kurang mohon maaf, jika ada lebih yaitu lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.